Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke narasumber pertama. Di sini ada Dr. Gewi Mantoro, atau yang mungkin Bapak dan Ibu familiar ya dengan nama Dr. Bimo. Nah, Dr. Bimo ini beliau kalau kita lihat di riwayat pekerjaan, penghargaan sangat ini ya, sangat mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat di slide itu sangat wah banyak sekali, sehingga kalau kita lihat di sini beliau di Asosiasi Health juga selalu memfasilitasi kita di dalam konteks mau mengimplementasikan regulatory sandbox ini. Jadi beliau sebagai riwayat pendidikan lulus di Fakultas Kedokteran Atmajaya Katolik University of Indonesia di tahun 2010, dan beliau juga kalau riwayat pekerjaan sebagai founder Tanyadok tahun 2006 sampai sekarang. Lalu beliau juga aktif sebagai pengajar terkait dengan Lecturer for Health Entrepreneurship dari 2013 ya sampai sekarang, sebagai founder juga di ProSehat tahun 2016, CEO dari Atoma Medical 2009. Wah, cukup banyak ya beliau, jadi kalau kepakarannya beliau tidak diragukan. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, nanti kita akan mulai 20 menit pertama ini untuk materi yang disampaikan oleh Dr. Bimo, nanti dilanjutkan sebelum diskusi ke Dr. Irwansyah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat Zoom saya persilahkan Dr. Bimo, monggo. Selamat pagi. Izin untuk share screen ya. Iya, monggo. Ya. Saya perkenalkan sedikit tentang asosiasi. Mungkin kalau ini karena kalian jadi forumnya untuk memperkenalkan sedikit tentang Asosiasi Health Indonesia. Kita berdiri tahun 2018. 2019 kemarin banyak roadshow dengan Kominfo. Kemudian 2020 partisipasi banyak dengan Sanas Kecerdasan Artifisial. Kemudian ya 2021 ini kerjaan paling banyak sebenarnya bantuin untuk sandbox ya. Dan kita sekarang melihat bagaimana lebih dari 100 member di Asosiasi Health Indonesia terus berkembang, dan kita justru melihat bagaimana selama masa pandemi ini ada lebih dari kemungkinan sih kalau dihitung kasarnya mungkin ada lebih dari 100 ya sampai 200 inovasi baru dari kampus. Nah, ini yang membuat kita melihat bagaimana kalau kita bekerjasama dengan kementerian, tidak hanya dengan Kominfo dan Kemenkes saja, tapi dengan banyak pihak, nanti kita bisa makin berkembangnya industri e-health ini sendiri ya. Seperti kemarin Pak Menkominfo juga sempat sampaikan, kita juga membantu mendorong dengan digitalisasi nakes dengan platform DigiHealth bersama Kominfo. Kemudian kita membahas beberapa hal yang terkait dengan kesehatan mental, IOMT, sampai besok juga ada persis besok 12 Desember itu topiknya tentang medical tourism. Selama 2020 kemarin partisipasi kita di Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial juga membantu mengarahkan ke peta jalan program kecerdasan artifisial, terutama untuk yang di bidang kesehatan. Nah, di sini kita lihat ada satu data, kita lihat ada genomik, ada 4P healthcare, ada banyak hal ya. Itu memang kemarin karena di sini tidak ada terkaitan dengan regulatory, jadi kita memang belum masuk. Nah, yang menarik adalah kita sedang mempersiapkan segera, ini mau di launching juga di bulan ini, terkait kerjasama dengan ekosistem pengembangan ekosistem inovasi kesehatan digital bersama dengan Kemenkes. Jadi konsepnya hopefully regulatory sandbox ini menjadi core dari kerjasama ini dengan Kemenkes, kemudian juga menjadi creative space, pengembangan community and talent, menjadi inkubator bisnis juga, dan menjadi akselerator. Jadi kita bersama-sama berusaha untuk berkolaborasi membangun inovasi kesehatan digital ini menjadi semakin bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Nah, mungkin di bulan ini sebenarnya videonya kalau bulan April ya, bulan April baik kalau kita simak loh, karena kemarin ketika berusaha mereview kegiatan ini suaranya kedengar nggak tadi? Jelas ya? Mohon maaf, agak ada double suara, Dr. Bimo. Ya, ada. Baik. Terima kasih. Saya coba ini ya.
Mohon maaf, Dokter Bimo tidak ada suaranya. Soundnya belum keluar, Dokter Bimo. Oke. Saya ini kok nggak bisa balik. Bentar, saya coba. Nah, ini nggak bisa balik. Bentar ya, ini saya nggak bisa balik soalnya dari view ini. Ininya. Oke. Baik. Saya lanjutkan ya. Jadi ini jadi aneh. Nah, soalnya ini jadi mohon maaf. Ya. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi itu kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa poin ya terkait dengan problem yang sebenarnya sudah sejak bulan April itu sudah dijelaskan dari apa namanya penjelasan tim RISPRO LPDP untuk regulatory sandbox. Jadi pertama ini adalah sama-sama kita perlu melihat problem itu menggunakan kanvas ini ya. Ini sebagai contoh konteksnya apa dan kemudian root cause-nya apa, alternatifnya apa, customer-nya siapa, jadi target sebenarnya siapa yang perlu kita jalankan dan kemudian impact-nya seperti apa, ada nggak yang bisa kita quantify. Kemudian alternatifnya kalau tidak dengan itu apalagi gitu misalnya. Jadi kita seringkali melihat terkait dengan ya kalau di Lean Startup kita melihat bahwa kenapa problem statement ini menjadi penting ya, karena kan kita perlu dari definisinya, of it, apa yang kita percaya untuk jalan, membangun MVP, matrix, dan apakah lanjut atau pivot. Nah, mungkin kalau dari secara malaria kita untuk case malaria ini kita perlu melihat dengan lebih detail gitu. Ada beberapa poin ya. Jadi kita perlu untuk selalu melihat sebenarnya customer problem fit-nya. Jadi antara customer dengan problem ini ya. Customer problem fit ini adalah yang pertama. Jadi kalau emang misalnya kita ngomong terkait dengan ini sebenarnya masalahnya siapa sih? Jadi masalahnya siapa itu kita perlu definisikan. Jadi kita coba misalnya apa namanya? Nah kita balik lagi ke sini ya. Jadi salah satunya tadi ini, kalau kita lihat dari video pertama tadi ya, ini bulan April kemarin dan sebenarnya ini sudah banyak sekali yang disampaikan ya. Kasus 10 daerah dengan kasus malaria tertinggi. Artinya kita melihat bahwa secara geografis memang banyaknya di area Papua Barat, Nusa Tenggara ya. Tapi ini juga masalah yang sporadis. Ada di Sumatera, ada di Lampung, ada di Kalimantan ya. Jadi artinya ini adalah
Kalau saya melihat ini problem 1A. Karena problem 1B-nya, nah ini ada kan jelasnya 4 daerah dengan endemisitas malaria tertinggi. Oke, apa hubungannya ini? Ya, kita sebelum maju, kita masuk dulu kepada konsep seperti ini. Problem statement itu ya tadi harus jelas siapa, apa masalahnya, di mana dan kenapa itu terjadi. Ya, sebagai contoh, ini kebetulan mirip ya ketika yang people don't need cars, they need to get from point A to point B just as they don't need surgery, they need to be well. Jadi ini kebetulan saya ambil kalau yang blok hitam kotak hitam ini dari diskusi digitalisasi di pelayanan kesehatan. Problem statement ini nyambung dengan yang sebelumnya, ya, yang ini. Kenapa? Karena orang itu merasa saya perlu berangkat kerja, ya. Jadi orang tuh bukan perlu naik mobil, orang tuh bukan perlu naik motor atau perlu mungkin naik sepeda, bukan. Tapi dia intinya perlu dari rumah kemudian ke tempat kerja, ya kan? Nah, yang konteksnya kalau di sini adalah setiap hari kerja perjalanannya 2-3 jam, ya kan? Itu konteks. Problemnya apa? Problemnya adalah dia kehilangan waktu sehingga tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Saya merasakan ketika saya dulu tinggal di Bogor, di Jakarta, semua opsi transportasi itu menghabiskan waktu. Jadi yang pertama, saya naik mobil, nyetir. Kalau untuk yang tahu macetnya Jagorawi, sebelum pandemi pastinya, kayaknya sekarang juga udah parah deh. Saya belum pernah nyobain lagi ya, karena saya nggak tinggal di Bogor lagi, saya tinggal di Serpong sekarang. Itu telat jam 5 pagi, itu nyampe kantor jam 8, setengah 9 itu udah sujud syukur gitu. Ya, macetnya nggak karu-karuan. Mau naik kereta, sama juga. Naik kereta kebetulan dulu saya juga pernah jadi rocker istilahnya. Dari rumah, kebetulan waktu itu saya masih rumah kontrak, rumah mertua gitu ya. Jadi itu terus kemudian ke stasiun. Macetnya angkot di Bogor kalau ada yang pernah ngalamin ya gitu deh ya. Terus kemudian naik kereta di stasiun. Ya perjalanan 1,5 jam, tapi sarden itu udah lebih lega ya, sarden dalam kaleng itu lebih lega daripada naik kereta KRL ya, karena padatnya ampun-ampun. Tetap aja, oke saya nggak nyetir nggak apa segala macam. Maksimal saya bisa dengar audiobook. Kalau mau berdoa bisa, banyak juga yang saya lihat kanan kiri, banyak yang sambil berdoa, sambil apa segala macam. Ada juga yang sambil baca di handphone gitu ya. Nah itu agak mendingan, tetapi apakah itu sudah menyelesaikan masalah kehilangan waktu? Sepertinya belum. Ya. Nah kita juga melihat sini, ada nggak sih alternatifnya untuk ini problem ini kita coba gitu ya. Misalnya solusinya apa sih? Oh malah dia jadi driver Uber gitu, ya. Kenapa? Karena dia merasa ini agak unik ya. Kehilangan waktu di jalan, di mana ya udah deh sambil jalan pulang. Tapi ini saya pernah ketemu. Kenapa? Opsi ketiga waktu itu adalah sudah saya coba naik tidak nyetir mobil sendiri, tapi coba naik Uber, Grab ya waktu itu, atau Gokar ya waktu itu istilahnya. Itu dicoba gitu. Tapi pernah kejadian dari Bogor ke Jakarta, ternyata dia memang kerja di Jakarta dan dia ngambil saya itu dia memang kerja. Nah ini suatu hal yang kita perlu clearkan ya. Customer-nya ini siapa gitu. Jadi mungkin untuk customer-nya yang berbeda solusinya akan berbeda. Gitu. Problem yang dihadapi untuk customer yang berbeda, problemnya bisa jadi sama, tapi customer-nya berbeda. Misalnya kalau ini misalnya dia middle low income ya, ini ngomongnya kan di Surabaya, anggaplah di Jakarta deh misalnya. Cost-nya kalau harus nyetir waktu itu kalau nggak salah pernah hitung-hitungan, saya ngobrol dengan yang kebetulan saya naik Uber ya, waktu itu masih ada Uber, drivernya ini cerita gitu, karena orang kerja juga, jadi saya duduk depan, kita ngobrol, dapat banyak teman pas lagi naik Uber itu ya, itu kosnya segini, bensin apa segala macam, mobil masih nyicil, akhirnya ya udah deh dia sambil cari kerja, sambil pulang kerja atau berangkat kerja, dia narik lah istilahnya ya, bahasa kerennya narik gitu. Nah ini bisa jadi customer berbeda, dia melihat problem ini dari sudut pandang yang berbeda gitu loh ya. Ini yang penting, sehingga kalau kita lanjut ke masalahnya malaria itu, ini sebenarnya itu akan menjadi masalahnya siapa gitu loh ya kan, masalahnya Dinkes, masalahnya rumah sakit, masalahnya masyarakat umum,
atau yang mana gitu kan. Kalau kita banyak diskusi sebenarnya isunya adalah banyak menjadi masalah pemerintah karena perlu cara untuk menangani endemi malaria tersebut yang ada di terutama 4 provinsi ini ya, Papua, Papua Barat, dan NTT, Kalimantan Timur. Nah, kemudian kalau kita lihat ini ada yang satu yang sebenarnya 3 ini nggak bisa kita samakan, tapi yang 3 ini sering banget dengar gitu. Saya sering banget dengar. Tapi Kalimantan Timur ketika waktu itu saya mendengar, apa iya ya Kalimantan Timur sudah gitu kan katanya menjadi ibu kota negara ya segala macam. Kalimantan Timur loh maksudnya. Apa iya sama caranya penanganannya di sana? Apakah culture yang dihadapi itu juga sama? Karena kan ini udah Papua dan NTT beda pulau. Kalimantan Timur tapi lebih ke Kalimantan kan ya, kita tahu posisinya. Culture-nya akan sangat beda. Apakah mereka akan melihat masalah dengan hal yang sama? Nah, ini yang kita perlu sedikit pahami. Oke. Saya lanjut ke problem kedua. Oh ya, waktu saya masih berapa lama ya? Masih 3 menit lagi, Dok. Mungkin saya extend 2 ya, 2 menit. Monggo. 5 menit lagi. Kelamaan cerita dari Bogor. Jadi yang kedua ini menarik karena jujur ini udah jelas banget. National Data on Microscopy Training. Tenaga mikroskopis di Indonesia masih banyak yang belum terlatih untuk mendeteksi parasit malaria. Jadi sebenarnya problem ini itu jelas, ya. Tapi sekarang adalah ini customer-nya siapa? Ini yang merasakan ini siapa? Apakah yang merasakannya adalah Vaskes? Apakah yang merasakannya adalah lagi-lagi pemerintah dan Dinkes? Atau ini dirasakan oleh yang lainnya? Kalau ini oleh Vaskes, sebenarnya ini cukup straightforward. Kenapa? Artinya ya butuh e-learning, mungkin ya kalau emang bisa. Atau pelatihan kita sekarang YouTube apa segala macam jalan. Oke. Problem ketiga, nah ini saya hanya ngambil dari satu video yang dirilis April kemarin ya. Kenapa? Karena saya mencari visualisasi terkait dengan malaria ini yang memang konteksnya langsung ke regulatory sandbox yang dikerjakan. Gambar ini kelihatan jelas ini ada device yang dipasang di mikroskop ini ya. Ini bisa jadi solusi. Bisa jadi, ya, bisa jadi ini adalah menceritakan problem apa. Ya, jadi ini bisa jadi menunjukkan solusi. Tapi yang perlu kita gali adalah problem apa yang berusaha di-solve dengan ini. Ya, yang kita pahami adalah pemeriksaan itu semua masih kirim slide apusan ya. Apusan itu dikirim dengan pos atau dengan apa segala macam. Nah, kayaknya problemnya yang di situ. Problemnya adalah pemeriksaan ini semua masih sangat manual. Masih kemudian kalau ini tidak bisa kalau kita jamin setelah didigitalisasi, pengennya ditelekonsultasikan, ya kan? Pengennya di telemikroskopi. Tapi sebenarnya problemnya apa? Ini yang mesti kita lebih gali dengan benar, ya. Apakah memang jangan-jangan jumlah mikroskop ini kurang gitu, misalnya. Ya, jumlah mikroskopnya kurang. Jumlah mikroskop kurang atau memang tadi sebelumnya jumlah orang yang bisa periksa ini sedikit. Oke. Saya rasa itu ya secara product life cycle ini in general startups ya kita perlu definisi problem dan again ini selalu ini menjadi hal yang penting ya. Fall in love with the problem. Saya rasa Dr. Irwan, Dr. Niko, semua teman-teman yang memang sudah ya hidupnya sehari-hari di dunia startup itu kayaknya kita emang cinta mati deh sama masalah yang dihadapin itu. Kenapa? Ya buktinya tantangan-tantangan yang dihadapi itu ya jalan aja terus gitu ya. Nggak mudah loh. Nah, fall in love with the problem, not with your solution. Kenapa? Karena solusi kita bisa jadi nggak cocok. Solusi kita bisa jadi nggak sesuai. Kenapa? Karena tadi customer problem fit yang pertama. Nanti lanjutnya adalah problem solution fit. Jadi customer problemnya sudah benar, tapi solusinya bisa jadi nggak itu, nggak cocok. Nah ini yang kita kemudian mesti lihat bagaimana kita mau sampai ke regulatory sandbox kalau kita tidak memahami customer dan problem dan kemudian ke problem solution. Padahal solusinya bisa jadi apa yang kita kira benar itu nggak cocok. Kenapa? Bisa diimplementasikan nggak untuk segmen customer tadi? Makanya kita perlu validasi. Ya kita perlu validasi, figure out bagaimana solving problem yang ada sekarang, dan ini saya rasa perlu diskusi lebih banyak. Mestinya sesi ini sebelum BIMTEK pertama, karena BIMTEK pertama pakar-pakarnya udah lebih ada di lapangan. Ya kemudian market traction dan lain-lain ya. Oke. Silakan kalau mau di screenshot kanvas problem ini.
boleh ya, jadi bisa dipakai. Dan ini juga ada kok di apa namanya, ya kita bisa cari lah sumbernya, nanti saya bisa share link ini. Jadi let's try to put Imaria problem statement gitu, supaya kita bisa menempatkan siapa sih customer-nya, konteksnya kayak apa, problemnya apa, alternatifnya seperti apa, dan apa yang kemungkinan disadvantage dari alternatif yang dilakukan itu. Oke, ya nanti dilanjutkan untuk yang di sesi berikutnya mungkin setelah Dr. Irwan. Ya, silakan buka sandbox.kemkes.go.id dan daftar. Oke, dari saya seperti itu dulu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan.